kita memulai pembelajaran, kita buka dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada ketua kelas disilahkan untuk dipimpin doa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa sukses. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita di sini akan membaca surat pilihan terlebih dahulu, yaitu kita akan membaca surat Al-Ma'un. Dibawakan Al-Quran semuanya? Ya udah yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Kita absen terlebih dahulu ya. Maulida Putri Utami hadirah Bu. Widya Ayuningsih hadirah Bu. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap taat kepada Allah, antara lain dengan membayar zakat. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli kepada sesama. Yang ketiga, memahami pengertian zakat, hukum, serta dalilnya. Yang keempat, menjelaskan mustahik dan hikmah zakat. Yang kelima, membandingkan tata cara zakat fitrah dan zakat mal. Adapun yang pertama, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Demikian video yang telah kalian lihat. Kemudian kita akan langsung membahas tentang materi kita, yaitu tentang zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Yang dimana dibedakan menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Zakat secara bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah, harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama dari harta yang diserahkan tersebut karena harta yang disanati akan bertumbuh dan berkembang. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Kemudian yang kedua yaitu hukum
dan dalil. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, hukumnya adalah wajib. Dalilnya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103 dan Al-Baqarah ayat 43. Yang ketiga, kita akan membahas tentang mustahik zakat. Ada yang tahu apa mustahik zakat? Tidak ya, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat ini dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yang dimana terdiri dari 8 golongan. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, riqab atau budak. Yang keenam, ghorim. Yang ketujuh, sabilillah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagaimana perumpamaan istilah fakir ini, ia membutuhkan 10, namun ia hanya mampu memenuhi 2, atau bahkan sama sekali tidak dapat memenuhinya. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhannya. Sebagai perumpamaan, ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8. Kemudian amil. Amil adalah orang atau lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat, yang dimana mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang akan menjadi seorang muslim. Riqab atau budak, yang dimana budak ini adalah budak belia yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan harta agar dapat membebaskan dirinya. Kemudian ghorim. Ghorim yaitu orang yang mempunyai banyak hutang serta tidak dapat membayar hutang. Yang kedelapan adalah sabilillah, yang dimana orang-orang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama yaitu berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah seorang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Selain orang yang berhak menerima zakat, ada pula orang yang tidak berhak menerima zakat, dibedakan menjadi 5. Yang pertama, orang kaya. Yang kedua, keluarga Rasulullah, tepatnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian orang non-muslim
orang yang wajib dizakati muzaki atau wajib zakat, dan yang terakhir adalah budak. Kemudian kita akan membahas macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama kita akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah berasal dari dua pengertian. Yang pertama, menurut bahasa dan menurut istilah. Zakat fitrah menurut bahasa artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan pada saat menjelang Idul Fitri, yang dimana ini setiap muslim. Kemudian kita akan membahas tentang rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada 4. Ada yang tahu? Rukun zakat fitrah itu yang pertama niat, yang kedua ada pemberi zakat atau muzaki, yang ketiga ada penerima zakat, dan yang terakhir adalah ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Dan yang kemudian kita akan membahas tentang syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ini ada 5. Yang pertama, muslim atau Islam. Jadi bagi orang yang bukan muslim atau Islam tidak diwajibkan untuk zakat. Yang kedua adalah orang tersebut masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang dimana pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Kemudian memiliki kelebihan harta, yang dimana kelebihan harta bagi dia dan untuk keluarganya. Yang terakhir adalah berupa makanan pokok daerah setempat. Nah, waktu pembayaran zakat fitrah juga dibedakan menjadi 5. Ada yang tahu? Tidak. Yang pertama, waktu yang wajib. Yang kedua, waktu yang diperbolehkan. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan.
Yang keempat, waktu yang makruh. Dan yang terakhir, waktu yang haram. Yang dimana waktu yang diwajibkan adalah ketika seseorang menjumpai bulan Ramadan, walaupun sesaat dan sebagian dari bulan tersebut. Kemudian waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Dan waktu yang dianjurkan, yaitu setelah sholat subuh dan sebelum pelaksanaan sholat id. Kemudian waktu yang makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Dan waktu yang haram adalah membayar zakat setelah hari raya Idul Fitri. Yang terakhir kita akan membahas tentang ukuran zakat. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk makanan pokok atau makanan penduduk suatu daerah tersebut. Misalnya, suatu daerah tersebut makanan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah menggunakan beras. Adapun zakat fitrah yang harus dikeluarkan atau kadarnya yaitu ukuran 1 sok. Ada yang tahu 1 sok? Yaitu setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kurang jelas? Tidak. Oke, kemudian kita akan membahas tentang zakat mal. Pengertian zakat mal dibedakan menjadi 2 juga. Menurut bahasa dan menurut istilah. Mal artinya harta. Sedangkan menurut istilah zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan. Yang berlaku dalam hukum Islam. Zakat mal sendiri, ada pendapat ulama mengatakan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai 1 tahun atau 1 haul. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan serta mensucikan harta benda mereka dari hak-hak orang miskin dan hak umat Islam, yang dimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal ma'ruf. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak meminta. Adapun syarat dari zakat mal. Syarat dari zakat mal ini ada 9. Ada yang tahu? Ya. Oke. Yang pertama adalah Muslim tentunya, atau Islam. Yang kedua, baligh, yang dimana anak kecil tidak diwajibkan untuk zakat mal. Yang ketiga, berakal sehat.
berarti orang gila tidak diwajibkan untuk zakat mal. Yang keempat, merdeka, dan berarti budak tidak diwajibkan untuk zakat mal. Kelima, harta yang dimiliki merupakan harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati ada yang tahu? Tidak. Harta yang wajib dizakati itu berupa emas, perak, uang, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil tambang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, yaitu sudah mencapai nisab. Yang ketujuh, mencapai haul. Di mana mencapai haul ini dalam kurun waktu 1 tahun. Ini pengecualian bagi hasil pertanian, karena pertanian tidak hanya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun pertanian bisa 3-4 kali dalam melakukan pertanian. Yang kedelapan adalah harta yang harus dizakati. Serta yang kesembilan, harta itu merupakan harta kelebihan dari kebutuhan pokok. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya adalah macam-macam harta yang dizakati. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa yang wajib dizakati seperti emas dan perak, harta perdagangan, hasil tanaman, yang dapat berupa buah-buahan serta biji-bijian. Yang keempat, hasil tambang. Yang kelima, hasil ternak atau peternakan. Ini terkhusus pada hewan sapi, kerbau, kambing, dan unta. Selain itu tidak diwajibkan. Kemudian yang keenam adalah barang temuan. Demikian materi yang sudah Ibu sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau kalian sudah jelas, Ibu akan bertanya tentang apa pengertian zakat menurut bahasa. Tumbuh, suci, berkembang. Ya, betul sekali. Tumbuh, suci, dan berkembang. Ada yang tahu nggak apa sih rukun dari zakat fitrah? Ya, kepada putih. 1. Niat. 2. Ada pemberi zakat. 3. Ada penerima zakat. 4. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ya, betul. Yaitu ada 4 ya. Yang pertama niat, yang dimana niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adanya pemberi zakat atau muzaki. Yang ketiga adanya penerima zakat, yaitu mustahik. Dan yang terakhir ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Baiklah, kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, di mana kalian harus membuat 5 pertanyaan. Kemudian kalian saling bertukar, dan terakhir kalian kumpul kepada Ibu. Per orang 5 pertanyaan ya. Ibu
Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk kalian menulis pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kalian berikan kepada teman kalian. Sudah cukup ya? Sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang kita bertukar ya. Nah, kalian ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab semua soal yang teman kalian kasih. Kemudian terakhir kalian kumpulkan kepada ibu. Sudah selesai semua? Sudah. Baiklah. Jawaban yang kalian isi ini akan ibu koreksi nanti. Sekarang kita akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada ketua kelas dipimpin doanya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya ibu minta maaf ya apabila ada kesalahan dalam tutur kata, tingkah laku ibu yang kurang berkenan kepada kalian, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.